Kalahkan Cina 1-0, timnas Indonesia lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni menggila 3 laga 3 gol untuk Garuda. Puluhan supporter tertipu usai membeli tanda pengenal wartawan palsu untuk masuk ke area Stadion Gelora Bung Karno. Tadi kita sudah disuguhkan pembuka berita yang sangat menggembirakan. Menyenangkan sekali untuk Menyenangkan Indonesia. sekali ya. Sangat. Apakah ini efek tadi takbiran ya tadi malam? Mungkin bisa jadi karena full supporter ya Full mendukung supporter. di Stadion Gelora Bung Karno. Riuhnya itu sudah mulai berisiknya itu sebelum pertandingan gitu loh. Jadi Gegap gempita, spirit, gempitanya luar semangat biasa dan juga sekali. mendukung timnas Indonesia akhirnya menang. Tentunya 1-0. melengkapi Hari Raya Idul Adha hari ini dengan Ya, kemenangan timnas. selamat Hari Raya Idul Optimis Adha juga. Optimis dong. lolos ke selalu Piala Dunia. optimis. Amin. Oke, kita Selalu nantikan nanti ada. ulasan-ulasan olahraga sepak bola dari Galuh Pandu gitu Nah, ya. saya tunggu dari Cika Multazam dong. Jangan lempar ke saya kalau gitu. Iya, ya kita sapa dulu. Selamat pagi pemirsa News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya tentunya selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan atas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menang dengan skor 1-0 lewat eksekusi penalti oleh Romeni. Kini Indonesia dipastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia langsung mendominasi permainan. Sejumlah peluang tercipta di babak pertama, termasuk 3 peluang yang dimiliki oleh Ole Romeni. Di menit ke-20, Romeni gagal menjernihkan bola karena tendangannya dari luar kotak penalti melebar. Lima menit berselang, Ole Romeni kembali menekan pertahanan Cina. Tapi sayang pergerakan Ole gagal berbuah gol karena tendangannya melambung tinggi. Penyerang klub Oxford United ini mendapat kesempatan emas di menit ke-28. Namun kali ini usahanya digagalkan kiper Cina Wang Dalei. Petaka untuk Cina terjadi di menit ke-39 setelah Ricky Kambuaya dilanggari Yang Zhexiang di kotak penalti. Setelah mengecek VAR, wasit Rustam Lutfulin menunjuk titik putih. Ole Romeni sukses menjalankan tugas sebagai algojo sekaligus membawa Indonesia unggul 1-0 di akhir babak pertama. Di babak kedua, Cina menciptakan peluang emas. Namun penyelamatan gemilang Emil Audero berhasil menjaga gawang Indonesia tetap aman. Kedua tim saling bertukar serangan, namun tidak ada tambahan gol tercipta. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Indonesia. Dengan hasil ini, Indonesia meraih tambahan 3 poin sehingga total poin yang diraih menjadi 12. Timnas Garuda bercokol di posisi 4, terpaut 1 poin dengan Saudi Arabia di posisi 3 dan 4 poin dengan Australia di posisi 2. Kini Timnas Garuda dipastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Keberhasilan Indonesia mengalahkan Cina membuat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bangga meski tidak mendominasi. Sementara itu, sang pencetak gol tunggal Indonesia Ole Roemeny juga sangat senang dengan kemenangan atas Cina dan berterima kasih atas dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Very happy with the result, of course. In the press conference previous to the game, we discussed a few things, and I think that the training camp in Bali, you saw also that the way that we played was that also that we trained. So the things that we wanted to see came up as well in the game. Much respect for the China team. They made a very difficult match. But I'm very proud of my team. Very proud of the performance that we showed. Although we didn't really dominated the game, the result is the most important thing. And if you can play with perfect style of play, that's convenient. But most of all, the most important thing is the result, and we're happy with the result. And on this, we're going to build even more solid group. The confidence that's really important. And again, thank you for the fans for showing their love for the team, and I hope that we can build on further on this road. Really happy with the win. The fans were again unbelievable. Gives us so much extra energy, and yeah, I can't wait for the next match. We're all really confident, and I can't wait. Yeah, of course, I'm really happy to score again and help the team. That's the most important. The next target, yeah, is Japan. We want to win every game, and that's the next game. So I'm really excited, and yeah, we all can't wait for the game. We love to play football. So bring it on. Penyerang timnas Garuda Ole Roemeny tengah on fire setelah kembali mencetak gol saat timnas Garuda menaklukkan Cina 1-0. Gol ke gawang Cina membuat Roemeny sudah mengemas 3 gol dari 3 laga sejak debut bersama timnas Garuda. Tidak bisa dihentikan diciptakan. Penyerang Ole Roemeny kembali menjadi pahlawan tim nasional Indonesia setelah mencetak gol 1-1 saat melawan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole mencetak gol melalui titik putih setelah Ricky Kambuaya dilanggar Yang Zhejiang di kotak penalti. Gol tunggal ini membuat Ole Roemeny sudah mencetak 3 gol dalam 3 laga sejak debut bersama timnas Garuda. Peluang sangat baik oleh Roemeny. Masih Ole. Gol pertama Ole tercipta saat jalani debut melawan Australia. Sayang capaian Ole tercoreng karena timnas Garuda kalah besar 5-1. Gol kedua penyerang Oxford United untuk Indonesia terjadi saat melawan Bahrain. Ole Roemeny menjadi pahlawan dengan mencetak gol 1-1 untuk timnas Garuda. Pendukung timnas Indonesia berharap Ole Roemeny bisa terus mencetak gol untuk Indonesia dan membawa timnas Garuda ke Piala Dunia 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan secara langsung laga penentu timnas Indonesia melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di GBK. Prabowo tiba di Stadion GBK, Jakarta sekitar pukul 20.19 waktu Indonesia Barat. Presiden didampingi Seskap Teddy Indrawijaya dan pengawalan ketat dari Pas Pampres. Prabowo nampak menggunakan jersey timnas Indonesia berwarna merah, berbalut jaket berwarna putih disambut langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ditemani sejumlah pejabat, Presiden Prabowo menyaksikan langsung laga penentu timnas Indonesia melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion GBK Jakarta.
Sejauh ini Garuda telah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan sebelum pertandingan tentunya melawan Cina dan menempati posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka muncul di halaman Balai Kota Solo. Wapres nonton bareng kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia melawan Cina. Gibran nampak santai dan menikmati permainan Timnas yang menang 1-0 atas Cina. Gibran tak banyak memberikan komentar terkait kedatangannya tersebut. Namun ia memberikan ucapan selamat dan berharap Timnas akan meraih hasil sempurna dan lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat untuk Timnas 1-0. Semangat terus untuk pertandingan berikutnya ya. Harapannya seperti apa? Ini kan masih ada kualifikasi kok. Ya, harus semangat terus. Dan kita sebagai fans sepak bola harus terus mendukung ya. Pasca laga Timnas Indonesia melawan Cina, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tantangan Timnas belum selesai. Namun dia berharap Timnas dapat mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis skuad Garuda tampil maksimal untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bersyukur kita berhasil, perjalanan masih ada tantangan ya, kita harus menang lawan Jepang. Tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu, oke? Terima kasih ya. Hah? Bisa ambil poin ya mungkin kita bisa ranking 3. Jadi kita fokus di playoff sih. Ya. Kalau lolos ke putaran keempat ya bakal lawan tim-tim Eropa yang kuat makin. Ya makanya kita September kan uji coba semua dengan tim dari sana, Lebanon dan Kuwait. Itu persiapannya. Optimis ya Pak? Harus optimis. Ya kembali kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan? Aksi supporter Timnas Indonesia menjadi perhatian saat melawan Cina di laga kualifikasi Piala Dunia. Kreativitas supporter Timnas juga jadi sorotan berkat aksi tifo spektakuler yang menghiasi 2 sudut tribun utama stadion. Bentangan tifo raksasa menggambarkan sosok pahlawan pewayangan Gatot Kaca yang sedang mendobrak tembok besar Cina di tribun selatan Stadion Utama GBK. Gatot Kaca ini menyimbolkan perjuangan Timnas membungkam dominasi lawan dari Asia Timur. Sementara di tribun utara, tifo menggambarkan Bart Simpson menaiki burung Garuda sembari meneropong lokasi Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Visual ini tidak hanya memukau mata, tapi juga menyulut semangat nasionalisme yang membara di Stadion Gelora Bung Karno. Supporter Indonesia antusias untuk mendukung skuad Garuda yang akan menghadapi Cina pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pendukung bernyanyi sambil menyalakan suar sebagai tanda mereka siap menjadi pemain ke-12 bagi Timnas Indonesia. Puluhan supporter Timnas tertipu usai membeli tanda pengenal wartawan palsu untuk masuk ke area Stadion Gelora Bung Karno. Mereka tertangkap petugas keamanan lantaran memakai nama media yang tak terdaftar. Niat puluhan supporter memberikan semangat kepada Timnas Indonesia yang bertanding melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno malam tadi harus kandas lantaran gagal memasuki area stadion.
Mereka tak dapat menyaksikan langsung laga fantastis tersebut karena tertangkap basah jika kartu tanda pengenal wartawan sebagai akses masuk ternyata palsu. ID media palsu dengan modus melakukan peliputan tersebut mereka beli dari seorang melalui media sosial Facebook seharga Rp450.000 hingga Rp600.000. Berlaga seperti seorang wartawan, para korban penipuan ini kemudian diarahkan pelaku untuk masuk melalui pintu khusus media. Namun sayang langkah mereka terhenti setelah petugas keamanan curiga dengan nama media yang tak terdaftar. Sejumlah korban penipuan mengaku terpaksa membeli tanda pengenal media palsu karena cukup kesulitan mendapatkan tiket resmi yang dijual online. Tertahan, dia kan suruh masuknya itu dari sana. Terus pas masuk, itu pas jalan dikit, awalnya saya ditemenin sama orangnya dia. Terus pas lagi jalan, ditangkap, ditanya-tanyain. Lebih dari 60 supporter dikabarkan menjadi korban penipuan kartu tanda pengenal wartawan palsu. Mereka kemudian didata oleh petugas keamanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang komplotan copet yang beraksi di Stadion Gelora Bung Karno pada laga Indonesia melawan Cina berhasil diamankan. Komplotan tersebut memanfaatkan momen kedatangan Presiden yang ingin menyaksikan laga pertandingan. Kelima copet, yaitu AS, AY, BS, MY, dan RS, hanya bisa pasrah saat ditangkap di Stadion Gelora Bung Karno saat laga Indonesia versus Cina. Para pelaku ini beraksi dengan memanfaatkan momen kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin menyaksikan jalannya pertandingan. Penuhnya supporter yang berdesak-desakan membuat komplotan yang juga residivis kasus copet ini dengan mudah mengambil barang milik korbannya. Pelaku tersebut kami berhasil mengamankan 3 buah handphone. Sementara ini kami akan melakukan pengembangan terhadap komplotan copet tersebut. Kini para pelaku diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Para pelaku dikenakan pasal tentang pencurian dengan memberatan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sejakbati, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan wukuf Kamis kemarin. Wukuf merupakan rukun haji sehingga harus dikerjakan oleh seluruh jemaah agar hajinya sah. Jemaah haji dari seluruh Indonesia melaksanakan wukuf. Wukuf merupakan rukun haji sehingga harus dikerjakan oleh seluruh jemaah agar hajinya sah. Wukuf dilaksanakan setelah khutbah wukuf dan sholat zuhur pada 9 Zulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Kamis 5 Juni 2025. Wukuf dilakukan dengan berdiam diri dan menghentikan seluruh kegiatan duniawi. Setelah mengikuti proses wukuf, jemaah haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan ke Musdalifah. Jemaat yang mengikuti program murur mabit dengan cara melintas di Musdalifah, mereka tidak turun dari bus dan langsung menuju Mina. Sementara jemaah non-murur turun dan mabit di Musdalifah. Jemaah yang mabit di Musdalifah diberangkatkan secara bertahap ke Mina setelah pertengahan malam. Jemaah haji Indonesia melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Jemaah memanfaatkan momen terbaiknya untuk berdoa dan berzikir. Dan berikut laporan reporter Gigih Irfan dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, saya sedang berada di tenda misi haji dari pemerintah Indonesia. Masa puncak haji dimulai hari ini 9 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juni 2025. Ribuan jemaah calon haji dari tanah air pun telah menempati tendanya. Masing-masing yang akan menjalani ibadah wukuf. Seperti diketahui, wukuf Arafah merupakan inti dari ibadah haji sesuai dengan hadis Nabi, Al-Hajj Arafah. Haji adalah Arafah. Rangkaian wukuf di Arafah sendiri akan dimulai pada waktu zawal atau tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur sekitar pukul 12.20 waktu Arab Saudi. Rangkaian wukuf akan diawali dengan khutbah wukuf, sholat jamaah qashar, zuhur dan asar serta zikir dan berdoa. Khutbah wukuf di tenda misi haji nantinya akan disampaikan oleh Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori dengan tema wukuf di Arafah menumbuhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan. Sementara selaku imam sholat jamaah qashar, zuhur dan asar adalah Tuan Guru Dr. Lalu Ahmad Zainuri LCMA. Wukuf di tenda misi haji Indonesia akan diikuti oleh Menteri Agama
Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Wakil Ketua BPH Daniel Ansar Simanjuntak, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Sabtu Rijal, Sekjen Kemenak Kamaludin Amin, Dirjen PHU Hilman Latif, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Menak dijadwalkan akan memberikan sambutan sebelum dimulainya prosesi wukuf. Sambutan juga akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Sabtu Rijal dari Arafah, Arab Saudi. Gigi Irfan Anyus melaporkan. Saat wukuf di Padang Arafah, sebagian jemaah haji menyempatkan berkunjung di Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Usai salat subuh, ribuan jemaah memadati kawasan Jabal Rahmah. Meski tempat ini bukan bagian dari rukun maupun wajib haji, antusiasme umat untuk mendakinya tetap tinggi. Banyak yang percaya berdoa di sini menjadi lebih mustajab. Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan ke bumi. Kisah ini menjadikan bukit ini sebagai situs spiritual dan historis yang kuat bagi umat Islam. Sementara Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengimbau kepada jemaah untuk tidak pergi ke Jabal Rahmah saat puncak haji. Jabal Rahmah kerap menjadi destinasi jemaah haji Indonesia saat menjalani wukuf di Arafah. Jabal Rahmah merupakan bukit yang letaknya sekitar 20 km dari Mekah dan terdapat monumen yang menjadi penanda pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Jabal Rahmah sering dikunjungi jemaah haji dari berbagai dunia tiap kali wukuf di Arafah. Namun untuk tahun ini, jemaah diimbau tidak datang ke Jabal Rahmah untuk menghindari cuaca ekstrim yang diprediksi mencapai 50 derajat Celcius. Selain itu juga untuk meminimalisir ketersesatan jemaah karena begitu luasnya Jabal Rahmah. Ketentuan dari pemerintah Saudi Arabia antara jam 10 sampai jam 4 sore tidak boleh keluar-keluar kemah, ya apalagi pergi ke Jabal Rahmah ya kan. Dulu kan jemaah kita itu suka ke kunjungi keluarganya ya, suka berkunjung ke gunung, bahkan mungkin juga pergi ke ada juga tempat belanjaan. Nah sekarang ini didisiplinkan oleh pemerintah Saudi Arabia agar jangan pindah, ya pokoknya jangan banyak keluar lah. Banyak polisi yang mengawasi jemaah karena menghindari kehilangan, ketersesatan jemaah. Kan di sini kan lebih dari 3 jutaan manusia kan. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia langsung bergerak ke Musdalifah Kamis malam. Mereka menggunakan bus yang bolak-balik menjemput jemaah dari Arafah ke Musdalifah. Setibanya di Musdalifah, jemaah haji Indonesia langsung melakukan mabit atau bermalam. Musdalifah merupakan tempat bermalamnya Rasulullah saat melaksanakan haji. Peristiwa ini kemudian menjadikan mabit Musdalifah salah satu rangkaian ibadah haji. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan jemaah haji di Musdalifah, di antaranya ialah mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh akobah di Mina, sholat maghrib dan isya, berzikir hingga berdoa. Namun tidak semua jemaah haji bergerak ke Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Sekitar 67.000 jemaah haji Indonesia menggunakan program Murur. Program Murur adalah momen jemaah haji Indonesia berangkat dari Arafah menuju Mina tanpa turun dari bus saat melintasi Musdalifah. Hanya beberapa kategori jemaah yang diizinkan menggunakan program Murur, yakni jemaah lanjut usia, sakit, dan disabilitas. Setibanya di Mina, jemaah haji akan melempar jumroh di Akobah di Jamarat. Setelah itu jemaah melakukan tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tawaf wada.
Usai melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji tadi malam menggelar mabit atau bermalam di Musdalifah. Dan untuk mengetahui informasi terkini puncak ibadah haji 2025, kita telah tersambung dengan rekan jurnalis iNews Gigih Irfan di Mina. Halo, selamat pagi Gigih, seperti apa situasi terkini di sana? Selamat pagi, Garut dan pemirsa. Pasca puncak haji telah dilewati ribuan jemaah haji di tanah air pada 9 Juli 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juni kemarin. Jemaah haji pun telah menjalani ibadah wukuf di tendanya masing-masing. Seperti diketahui, wukuf di Arafah merupakan inti dari ibadah haji sesuai dengan hadis Nabi Al-Hajj Arafah atau haji adalah Arafah. Rangkaian wukuf di Arafah sendiri sudah dimulai pada waktu zawal atau tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur sekitar pukul 12.20 waktu Arab Saudi. Tadi yang diawali dengan khutbah wukuf, salat jamaah qasar, zuhur dan asar serta zikir dan berdoa hingga terbenamnya matahari. Setelah mengikuti prosesi wukuf, jemaah haji pun secara bertahap diberangkatkan menuju Musdalifah menggunakan bus yang telah disiapkan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPI Arab Saudi yang dimulai pukul 19.00 waktu Arab Saudi atau setelah masuk waktu maghrib. Bagi jemaah yang mengikuti program murur, mereka hanya berhenti sejenak melintasi Musdalifah tanpa turun dari bus dan selanjutnya langsung menuju Mina. Sementara jemaah non-murur satu persatu telah tiba di Musdalifah. Mereka langsung mencari lokasi mabit berdasarkan syarikah atau perusahaan layanan haji. Mabit di Musdalifah akan dilakukan di atas karpet yang telah dibentangkan di atas padang pasir. Tak ada tenda dipasang di wilayah Musdalifah. Jemaah haji yang mengikuti skema non-murur akan beristirahat hingga melewati tengah malam di Musdalifah. Setelah itu jemaah akan dibawa menuju Mina untuk melakukan mabit dan lempar jumroh. Mereka akan turun dan mabit di Musdalifah dan diberangkatkan secara bertahap ke Mina setelah pertengahan malam. Selanjutnya pada 10 Zulhijjah, jemaah akan diarahkan menuju Jamarat untuk melontar jumrah Aqabah dan melaksanakan tahlul awal Galuh. Terima kasih Gigih Irfan melaporkan langsung dari Mina dan selamat bertugas kembali. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandia di Kota Padang, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha pada Kamis pagi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.